Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa binati syifa lil akhi Ustaz Haji Nazaruddin bi anna Allah yashfihi shifaan ajilan la yuqadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 118 masih tentang perang Uhud. Di baris keberapa ya? Dari atas. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya sebenarnya perang Badar. Ya Allah menyinggung perang Uhud. Padahal intinya adalah menyinggung perang Badar intinya adalah perang Uhud. Agar kaum muslimin itu mengingat kembali perang Badar di mana mereka jumlahnya sangat sedikit tapi Allah kasih kemenangan. Begitu juga perang Uhud karena mereka secara mental sudah jatuh. Itu orang-orang munafik menarik pasukannya sebanyak 300 orang. Ya, supaya mentalnya nggak jatuh, Allah ingatkan ketika perang Badar. Perang Badar justru jumlahnya lebih sedikit. Tapi karena mereka sabar, bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah kasih kemenangan. Itu liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Untuk Allah Subhanahu wa taala kenapa memberikan kemenangan pada perang Badar? Untuk Allah Subhanahu wa taala membinasakan sekelompok dari orang-orang kafir. Yang dimaksud adalah dedengkot orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir. Karena dalam perang Badar itu Abu Lahab mati, Abu Jahal mati, Walid bin Mughirah mati. Ya, ini yang dimaksud tarafam minal ladzina kafaru. Wallamu muta'alliqun, kalimat lam dalam liyaqta'a muta'alliqun karena dia jar wal majrur. Ya, sekalipun bentuknya fi'il, maka harus ada muta'alliq, dia nggak bisa berdiri sendiri. Maka terkait biqaulihi wa ma nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu kecuali dari Allah. Nah, kemenangan itu dari Allah kasihkan kepada orang yang beriman untuk membinasakan sebagian orang-orang kafir. Makanya muta'aliknya ke sana. Wal makna, adapun artinya yaitu annan nasra wal makna. Ya, adapun artinya wal maqsudu min nasrikum, yang dimaksud dengan Allah memberikan pertolongan kepada kamu sekalian yaitu ayyuhlikallahu ta'ifatan, Allah membinasakan sekelompok min kufari Makkah, dari orang-orang kafir Makkah, biqatlin, ada yang terbunuh sebanyak 70 orang, wa asrin, dan juga ada yang tertawan juga jumlah yang sama. Au yakbitahum, ini juga kaitannya dengan Allah memberikan kemenangan atau untuk Allah kalahkan mereka. Wa yukhzihim, dan Allah rendahkan mereka dengan kekalahan. Fa yanqalibu khaibina, maka mereka akan kembali ke Mekah dalam keputusasaan. Ayyarji'una munqati'il amali, mereka akan kembali ke Mekah
dalam keputusasaan, ghairi faizina atau ghaira faizina, mereka tidak mendapatkan, memperoleh bimatlubihim bisyai'in, apa yang mereka inginkan, bisyai'in sama sekali. Tentu yang mereka inginkan dalam perang itu adalah kemenangan, tapi justru yang mereka dapati adalah kekalahan, ya, adalah kekalahan. Kemudian kembali lagi kepada perang Uhud, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu dari satu perkara, syai'un, sesuatu. Artinya apa? Artinya ketika perang Uhud, kita tahu paman baginda Rasul yaitu Hamzah itu kan terbunuh. Artinya kalkulasinya boleh dikatakan kalah lah, ya. Ini Rasulullah SAW itu banyak melaknat dalam doanya, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena yang dilaknat oleh Rasulullah SAW seperti Haris bin Hisam, kemudian Sofwan bin Umayyah, itu pada akhirnya beragama Islam, masih Islam, masuk Islam. Nah, di sini satu pelajaran bagi kita bahwa orang kafir nggak boleh kita laknat sebelum dia mati. Kalau sudah mati boleh, karena kalau sebelum meninggal itu ada kemungkinan masuk Islam, masuk Islam. Tapi kalau sudah meninggal macam Abu Lahab, Abu Jahal, boleh kita katakan laknatullah alaih, semoga Allah melaknat mereka. Tapi kalau belum meninggal nggak boleh. Nanti kita akan menyesal. Dulu kita laknat, tahu-tahu apa? Masuk Islam. Kan kita nggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah dilarang. Wahadil ayat ini, yaitu apa tadi, laisa laka minal amri syai'un, nazalat turun fi qissati Uhudin. Makanya kembali lagi perang Uhud, tentang cerita perang Uhud. Kenapa? Limad'ihi sallallahu alaihi wasallam minad du'a ilaihim, karena Rasulullah dilarang minad du'a'i alaihim, nyumpain mereka. Kalau doa, da'a yad'u, atau masdarnya doa atau dakwatan, itu pakai alaihim, ini namanya nyumpahin, doa keburukan. Kalau pakai lam, ad'u li akhika, berarti mendoakan kebaikan. Tapi kalau pakai ala, ini berarti nyumpahin, jadi doain jelek gitu. Doain jelek kan namanya nyumpahin. Itu bedanya. Bedanya, makanya ada seorang ulama dari Fatoni, Thailand, itu mengarang ketika beliau di Mekah Al-Awamil. Itu menurut para ulama disuruh belajar nahwu dari kitab itu dulu, kitabnya tipis. Itu kaitan kata kerja dengan huruf jar. Karena itu ada perbedaan artinya. Dan juga ada yang sifatnya baku. Seperti qadaro itu pasti pakai ala. Ana ala aqdir alaik. Terus pakai ala. Gitu, atau nama raghiba. Kalau an itu benci, kalau fi itu cinta, artinya senang. Anta marghubun anni, engkau adalah orang yang aku benci. Tapi kalau anta marghubun fi gitu, engkau adalah orang yang aku cintai. Nah, itu kaitan kata kerja dengan huruf jar. Itu namanya al-awamil, itu salah seorang ulama dari Fatoni. Saya kira dulu sezaman dengan Imam Nabi Al-Bantani kali di Mekahnya. Dia mengarang itu. Kitabnya tipis, itu tentang awamil. Nah, jadi di sini ala dengan li. Kalau li, da'a li, itu mendoakan doa yang baik. Tapi kalau da'a ala atau doa ala, kayak di sini minad du'ai alaihim, berarti apa? Nyumpain. Jadi Rasulullah dilarang. Setelah perang Uhud, menyumpahin, mendoakan buruk untuk orang-orang kafir. Kenapa? Lima ruya, karena ada hadis yang diriwayatkan, ana Utbah bin Ubayyin, bahwa Utbah bin Ubay, Abi, bukan Ubay, maaf Utbah bin Abi Waqqas, bahwa Utbah bin Abi Waqqas, bukan Ubay, ini ada Abi Waqqas,
sajjahu wa kasara rubaiyatahu, melukai baginda Rasul dan ya meretakkan gigi Rasulullah SAW. Rubaiyah itu apa? As-sinnul ladzi baina tsaniyati wan nabi, yaitu gigi yang terletak di samping, ya ditaring seperti gini, nah di depannya itu namanya as-saniyah, gigi di bagian depan. Tsumma arada ayat'u alaihim, kemudian Rasulullah ingin nyumpahin mereka, terutama Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas, kalau saudaranya Muslim itu Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi juga nanti Utbah Muslim juga nih pada akhirnya, tapi duluan saudaranya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Rasulullah SAW memberikan aturan tentang wasiat, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian faqala panazal adil ayatu, maka turunlah ayat ini. Ya berarti Rasulullah dilarang. Walamma rawa Salib bin Abdullah ibni Umar, dan juga walima rawa, dan juga yang kedua dalilnya adalah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya la'ana aqwaman, beliau melaknat. Ini sama dengan doa ala. Melaknat itu bagian daripada doa buruk, ya, atau nyumpahin. Ya, Rasulullah melaknat aqwaman, beberapa orang, beberapa kelompok. Faqala saraya Rasulullah SAW mengucapkan dalam doanya, Allahumma al'an, ya Allah laknatlah Aba Sufyana, Abu Sufyan. Kita lihat, makanya dilarang oleh Allah. Sebab pada akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Ya, Abu Sufyan itu masuk Islam. Ya, setelah perang Uhud. Ya, setelah perang Uhud dia masuk Islam. Ya, Abu Sufyan. Ya. Allahumma al'an Al-Harith ibn Hisham. Ya Allah, laknatlah Harith bin Hisham. Allahumma al'an Safwan bin Umayyah, Sufyan bin Umayyah. Panazala qaulu ta'ala aw yatuba alaihim, atau Allah terima taubat mereka, fataballahu, lalu Allah terima taubat mereka, lalu Allah terima ala haulai taubat mereka, wa usuna islamuhum, dan mereka masuk Islam ya dengan Islam yang baik. Abu Sufyan kemudian yang lain yang pernah dilaknat oleh baginda Rasul, makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Walamma hasala lahu sallallahu alaihi wasallam minal hammi, dan manakala telah terjadi bagi baginda Rasul minal hammi, kesedihan yang sangat, kegundahan. Kenapa? Bi'annahu ra'a Hamzata ibn Abdul Muttalib, karena beliau melihat paman beliau itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, ini beliau sangat sedih karena kita tahu Hamzah itu pembela baginda Rasul di saat Abu Jahal mencaci maki Rasulullah di depan Ka'bah. Di situ Hamzah baru datang dari memburu. Beliau kan suka memburu, bawa senjata, bawa alat-alat memburu, panah dan sebagainya. Di situ dia mengatakan membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau kita lihat film sejarahnya kayak gitu ya. Ya, jadi Hamzah itu menunjukkan keislamannya dan membela Rasul di saat Rasulullah dicaci maki oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, di depan Ka'bah. Nah, pada perang Uhud beliau sedih. Kenapa? Karena beliau melihat Hamzah pamannya ya sedih. Wara'a ma fa'aluhu bihi, dan Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Hamzah minal muslati, dari memotong-motong badan Hamzah, memutilasi sampai titiknya kan ada makan tuh, Hindun kalau salah itu. Ya, luar biasa itu. Rasulullah sedih. Ya, sedih pamannya digituin. Apa kata Rasul? Waqala, Rasulullah ngancem,
la umathilanna minhum bithalathina, sungguh aku akan potong-potong, aku akan mutilasi mereka dengan 30 potongan. Pengen balas dendam Rasulullah SAW. Itu pun dilarang oleh Allah. Panazalat hadil ayatu, maka turun firman Allah ini, nggak boleh. Ya, inilah Islam. Ya, sekalipun ya keselnya bukan main, ya tetap harus apa? Harus dapat menahan diri ya. Maka turun ayat ini, gitu. Wa mata fi dzalikal yaumi, dan meninggal di hari itu atau pada perang Uhud itu, minal muslimina, dari kaum muslimin, sab'una, 70 orang. Maka disebut kalah. Ya, kalah ya 70 orang. Wa usira, dan ditawan. Ya. Isruna, 20 orang Islam. Ya. Ya sedikit. Ya, dibanding perang Badar. Perang Badar mereka mati 70, tertawan 70. Tapi perang Uhud kaum muslimin dianggap kalah karena terbunuh 70, yang tertawan 20. Kita lihat orang kafir yang mati berapa? Wa mata minal kuffari ya sittata asyara. Sementara yang mati dari orang kafir itu 16 orang. Ya, 16 orang. Kita tahu penyebab kekalahan perang Uhud karena mereka atau terutama pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair lupa pesan baginda Rasul, di mana pesan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah yang Rasulullah telah tempatkan di tempat yang sangat strategis. Pesan Rasulullah, kalian jangan meninggalkan tempat ini. Huzimna am nusirna, baik kita kalah maupun kita menang, tetap kalian di sini. Mereka tergiur dengan harta benda yang sengaja oleh Khalid bin Walid dijatuhin di bawah bukit itu, sehingga mereka tergiur, mereka turun lalu diserang balik. Itu penyebab kekalahannya. Makanya Allah kasih kalah. Ya, Allah kasih kalah gitu ya. Ini pelajaran ya, besok-besok agar mereka itu betul-betul taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waruya, dan diriwayatkan an ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna hadil ayat, sesungguhnya ayat ini nazalat turun, ini menurut beliau, bisababin annahu sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Rasulullah, sungguhnya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arada ayal anal muslimina. Kalau versi Abdullah bin Abbas justru ya Rasulullah ingin melaknat orang-orang Islam yang tidak mematuhi pesan beliau, yaitu pasukan pemanah. Ini versi Abdullah bin Abbas, tapi versi mufassir yang lain justru laknat ini Rasulullah tujukan kepada orang-orang kafir, terutama mereka yang memutilasi ya jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kata Abdullah bin Abbas, arada ayal anal muslimina alladzina khalafu amrahu, yang tidak mematuhi perintah baginda Rasul, yaitu ya jangan mematuhi perintah. Bentuknya bentuknya sebenarnya larangan, jangan meninggalkan tempat baik kita kalah maupun kita menang. Walladzina in hazamu, dan juga mereka yang kalah yauma Uhudin, pada perang Uhud. Famana Allahu min zalika, lalu Allah larang ya melaknat. Ya, lalu Allah larang baginda Rasul min zalika, daripada melaknat terhadap kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah sangat sedih sekali. Inilah menunjukkan bahwa ya yaitu apa yang diucapkan, disabdakan oleh baginda Rasul atau apa yang dilakukan oleh baginda Rasul ini selalu dalam pengawasan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini menunjukkan ya. Jadi kesimpulannya, apa yang kita terima dari Rasulullah adalah yang terbaik. Bapak selalu Allah awasi. Ya, seperti ini kan menurut secara manusiawi wajar dong. Rasulullah kesal melaknat kan. Ya apalagi mereka yang memutilasi Hamzah. Ya, nah itu pantas gitu kan. Ya, tapi tetap Allah nggak kasih. Ya, Allah tidak kasih. Maka benarlah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Berarti Allah berikan kepada kita yang terbaik.
Kemudian wa inama nassallahu ta'ala 'alal man'i, sungguhnya Allah menas larangan itu, menas itu dengan firman-Nya. Nas itu ya tercatat, ya termaktub dalam firman Allah. Itu larangan melaknat. Taqwiyatan, sebagai penguat ismatihi, bagi dimaksumnya baginda Rasul. Ya dilindunginya baginda Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Ya, tadi kan di atas liyaqta'ah. Allah dalam perang Badar ya memberikan kemenangan. Ya, pertama ya liyaqta'a tarafam minalladzi minalladzina kafaru. Ya, minalladzina kafaru, benar, untuk Allah binasakan sekelompok orang-orang kafir. Ini perang Badar nih. Yang kedua, au yatuba alaihim, atau yang masih hidup ya yang tadi dilaknat, ya bisa jadi Allah terima taubat mereka. Makanya Abu Sufyan masuk Islam, ya kan, yang lain-lain masuk Islam. Au yu'adzibahum, atau diazab oleh Allah, dan semua itu adalah hak mutlak Allah. Makanya engkau nggak punya suatu tentang hal itu, nggak punya hak. Makanya kan ayatnya laisa laka minal amri syai'un, kau nggak bisa, bukan milik kamu itu, semua itu milik Allah, gitu, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah dilarang wahadzani, dan dua penjelasan ini, yaitu diterima taubatnya atau disiksa, imma ma'tufani, bisa jadi disambung alal amri, yaitu ya terhadap kata perintah, ya itu ya. Kemudian wal makna laisa laka ya asyrafal khalqi, arti daripada au yatuba alaihim au yu'adzibahum, atau dari liyaqta'a, ya kan, artinya apa? Laisa laka, engkau tidak memiliki ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah tidak memiliki, min sya'ni hadisati, dari kejadian ini, sayun, sesuatu, wa minat taubati alaihim, dan engkau tidak mempunyai untuk menerima taubat mereka. Itu hak prerogatif Allah untuk menerima taubat mereka, bukan hak Rasulullah, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bagaimanapun beliau adalah utusan Allah, ya, bukan khalik, bukan Allah, bukan Tuhan. Tetap Rasulullah itu sangat mulia di sisi Allah, tapi tetap ya adalah makhluk Allah, itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah tidak punya hak untuk apa? Menerima taubat mereka. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud apa? Syai'un. Minta azimim, atau mengazab mereka, bukan hak baginda Rasul. Ya, Rasulullah nggak punya hak untuk menyiksa mereka. Jadi utusan itu ditugaskan oleh Allah cuma dua, ya kan? Cuma dua. Wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Basyir dan nadhir, memberikan kabar gembira dengan surga bagi mereka yang beriman. Ya, kemudian memberikan peringatan kepada mereka dengan neraka, ya, yang tidak mau beriman. Itu saja tugas baginda Rasul. Ya, untuk menyiksanya itu bukan hak baginda Rasul. Syai'un, sesuatu. Kenapa? Li'annahu laysa laka min masalihi ibadi syai'un. Karena bukan milik kamu, bukan hak kamu tentang maslahat hamba-hambaku syai'un, sedikit pun. Illa ma uhiya ilaika, kecuali apa yang diwahyukan. Ya, Rasulullah kan nggak mungkin ya mengada-ada kitab, ya firman Allah, ya beliau mengada-ada dengan kebohongan terhadap Allah, kan nggak mungkin. Semua itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaysa laka min su'adi ihlakim syai'un, dan kamu tidak punya hak meminta dibinasakan mereka syai'un, sesuatu. Artinya apa? Bukan hak kamu. Kenapa? Li'annahu ta'ala a'lamu bil masalihi, karena Allah yang lebih tahu akan kemaslahatan. Parubama taballu alaihim, bisa jadi kan Allah terima taubat mereka, ya kan? Salah gini, doa Rasulullah itu dikabul, gitu.
Ya, karena pengetahuan Allah sudah tahu bahwa pada akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam. Benar. Ya. Nah, tapi kalau Abu Lahab juga dengan pengetahuan Allah, sampai kapanpun Abu Lahab tidak akan beriman. Makanya Allah turunin firman Allah, tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ini dengan pengetahuan Allah. Allah sudah tahu bahwa sampai mati Abu Lahab tidak akan beriman. Sekalipun dia berbohong, gak bakalan bisa. Bahwa kalau Abu Lahab bisa bohong, ya dia bohong aja. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika surat Al-Lahab ini turun, habis orang gak percaya sama Quran. Di kiamat Abu Lahab ya tidak bakalan beriman. Ini dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah. Jangan katakan Abu Lahab sengaja diciptakan Allah untuk tidak beriman, enggak. Abu Lahab sama Allah kasih kesempatan dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab sama. Cuma Umar bin Khattab mau, Abu Lahab agak mau. Itu aja bedanya. Ya, berarti salah siapa? Salah Abu Lahab sendiri, jangan salahin Allah. Ya, dia nggak mau beriman itu karena pilihan dia. Itu Allah tahu seperti itu dengan pengetahuan Allah. Ya, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Au ma'tufani, atau ada ya bagimu min amrihim, dari urusan mereka syai'un, sesuatu. Itu bukan urusan engkau katanya. Awit taubatu alaihim, dan bukan urusan engkau diterimanya taubat mereka tidak masuk Islam. Au ta'dzibuhum, atau mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al-murad bil amri, dan dikatakan yang dimaksud dengan bil amri, kata amri yaitu dalam firman Allah, laisa laka minal amri syai'un didun nahyi, adalah lawan daripada larangan. Artinya apa? Wal makna laisa laka min amrin khalqi, adalah urusan aku, itu bukan urusan kamu. Au min taubatim, atau bertobatnya mereka atau diterimanya taubat mereka itu urusan aku, bukan urusan kamu ya Rasulullah. Au min ta'zim, atau tentang disiksanya mereka itu urusan aku. Ya. Illa idza kana ala rifqi irsyadi ila akmalid darajatil ubudiyah. Illa idza kana ala rifqi amri, kecuali apabila sesuai dengan perintahku. Wal maqsudu minal ayati, maksud daripada ayat tadi laisa laka minal amri, sampai au yatuba alaihim au yu'adzibahum, apa yang dimaksud? Yaitu wa qaulin, dan ucapan, illa makana biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Ini luar biasa ya bagi Rasul. Ayat itu ini kesimpulannya adalah larangan Rasulullah melakukan apapun atau mengucapkan ucapan apapun kecuali seizin Allah. Ya, seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa apa yang dari Rasulullah, baik perbuatan maupun ucapan, ini seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa amrihi, dan dengan perintah Allah. Ya, ini yang dimaksud. Yuk ila akmali darajatil ubudiyah, kepada ibadah yang paling sempurna. Ya, ibadah yang paling sempurna. Apa? Yaitu memasrahkan diri kepada Allah. Mengikuti semua aturan Allah. Ini namanya akmalud darajatil ubudiyah. Ya, jadi segala sesuatu baik ucapan baginda Rasul, pertama baginda Rasul, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainahum zalimuna, sebab mereka orang-orang kafir itu zalimuna, adalah orang-orang zalim. Kenapa disebut zalim? Bil ma'asi, dengan melakukan perbuatan maksiat. Karena akibat buruk dari perbuatan zalim itu kembali kepada pelakunya. Ada zalim kepada Allah, tentu zalim kepada Allah yang paling besar adalah tidak menepatkan ibadah kepada Allah, maka disebut zalim. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya budaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Zalim kepada sama manusia, yaitu tidak memberikan hak
kepada orang yang seharusnya mendapatkan hak itu. Ya, itu namanya juga zalim. Haknya, ya, kalau dengan sogokan itu namanya riswah. Ar-rashi wal murtasi finnar. Tapi kalau kita menyogok untuk mendapatkan keadilan, hak kita itu namanya bukan nyogok. Kita membeli kebenaran. Satu contoh gini, dalam pengadilan, hakim itu di pihak yang benar. Ya, lalu musuh kita di pihak yang salah. Musuh kita ini di pihak yang salah kasih duit supaya dia menang. Nah, kita merasa benar, kita nyogok juga boleh supaya kita mendapatkan hak kita. Itu bukan nyogok, karena kita membeli kebenaran. Gitu. Kita nggak mengganggu, nggak mengambil hak orang. Tapi kalau nyogok, ya dengan mengambil hak orang ini namanya riswah. Ya, namanya riswah. Gitu. Ya, tapi kalau kita nyogok untuk membela kebenaran, membeli kebenaran, nggak apa-apa. Ya, contohnya kayak gitu. Ya, kita dibela benar. Tapi ini hakimnya ini, ya kan, dikenal apa? Suka mau disuap gitu. Kita nggak akan. Kemudian wahdi jumlatun mustaqilatun. Adapun jumlah ini fa'inahum zalimun adalah mustaqilah, berdiri sendiri. Lakin al maqsuda min dzikriha, akan tapi ya tujuan maksud disebutkannya fa'inahum zalimun ta'lilun lawsin ta'dzibi adalah merupakan alasan bagi layaknya mereka diazab oleh Allah. Orang-orang kafir ini kenapa? Fa'innahum zalimun. Itu makanya dia berdiri sendiri. Ya. Jadi ya apa namanya? Itu lihusni ta'zib. Wal makna au yu'adzibahum, atau Allah siksa mereka, fa'innahu ta'ala, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala in azabahum, jika Allah siksa mereka, innama yu'adzibuhum, sungguhnya Allah siksa mereka li'annahum zalimuna, karena mereka itu orang-orang zalim. Jadi seakan-akan Allah memberikan apa? Alasan, ta'lil. Kenapa Allah azab mereka? Ya, karena mereka itu apa? Termasuk orang-orang zalim. Kemudian wal muradu bil azabi, di sini Allah katakan tadi au yu'adzibahum, apa yang dimaksud dengan azab? Wal muradu bil azabi, adapun yang dimaksud dengan azab, imma azab dunya, ada kalanya azab di dunia. Ya, azab di dunia. Ya, kita tahu orang-orang kafir ya yang hidup setelah Rasulullah diutus, ini Allah tidak mengazab mereka dengan azab yang membinasakan seperti yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Itu azabnya yang membinasakan. Ya, seperti kaum Nabi Nuh itu habis semua. Kaum ya Nabi Lut pun demikian. Ya, kaum Samud, kaum Ad juga demikian. Ya, Allah yang mengazab. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW, mereka Allah azab dengan apa? Melalui kekalahan dalam perang. Dalam perang. Jadi Allah nggak pernah menurunkan azab yang membinasakan kepada mereka yang menyakiti umat Islam. Bahkan pada masa Nabi, mereka yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ya kaum muslimin, ya Nabi dan kaum muslimin di Mekah ini kan luar biasa yang menerima azab, menerima apa? Cacian, siksaan, ancaman pembunuhan, ya perampasan harta, ini luar biasa. Tapi Allah nggak turunkan azab. Ya, padahal Allah Maha mampu. Ya, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji untuk umat Nabi, selama Nabi hidup di tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan azab yang membinasakan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, ya wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ini pakai lam juhud. Ya, dalam nahwu itu dikatakan Allah dalam makana adalah lam juhud apa? Sama sekali. Artinya Allah sama sekali tidak akan mengazab umat selama engkau hidup di tengah mereka. Kita lihat ya betapa hebatnya orang kafir menyiksa Nabi Muhammad, para sahabat di Mekah. Allah nggak turunin azab itu. Ada nggak? Ada nggak dalam sejarah? Agak ada. Bahkan ketika di Taif, Rasulullah ditawarkan azab oleh malaikat Jibril dan penguasa gunung, akan ditimpan gunung, orang-orang kafir. Rasulullah nggak mau.
Ya, Rasulullah nggak mau, justru mendoakan mereka, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun atamanna yakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bi syai'a. Aku harap lahir dari tokoh-tokoh kafir ini anak-anak mereka yang beriman. Ini Allah kabulkan. Yaitu Walid ibn Mughirah, itu kan anaknya ya Walid ibn Mughirah. Ya, ini anaknya Mughirah, itu pemimpin kafir. Juga Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Yang Abu Lahab, anaknya Abu Lahab. Ini banyak mereka yang dari tokoh-tokoh kafir. Ya, nah kemudian ya, karena Rasulullah SAW kehidupannya itu terbatas sama dengan nabi-nabi yang lain pasti meninggal. Ya, maka Allah kasih umur untuk umat Nabi untuk meredam azab yang membinasakan itu dengan istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan mengazab umat selama umat itu mau beristighfar. Ini tujuan istighfar. Makanya kita alhamdulillah minimalkan 3 kali habis sholat. Ya kan? Berapa orang sedunia. Ya, makanya itulah diantara peredam azab yang membinasakan. Ya, gitu. Jadi Allah azab orang-orang kafir itu melalui apa? Peperangan. Ya, paling dengan azab yang inilah untuk mengingatkan macam tsunami dan sebagainya. Ya, tapi itu tidak membinasakan seluruh umat. Ya, itu hanya untuk peringatan saja. Ya, tapi yang membinasakan ini Allah nggak akan turunin kecuali nanti ya di hari kiamat ya. Kemudian walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini pakai ma umum, baik manusia maupun selain manusia, apa saja adalah milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah yang menciptakan. Ya, jarang orang bikin tapi dia juga yang punya, jarang. Biasa orang bikin dijual. Ini enggak. Justru Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan bumi, ya tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milkan, baik memilikinya, wa khalqan, maupun menciptakannya. Ada orang memiliki tapi bukan pencipta. Ya, dia milikin barang tapi bukan dia yang bikin barang itu. Tapi ke Allah yang bikin Allah gitu. Ya, yang punya Allah, yang bikin juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebutkan melillahi ma fis sama? Setelah ayat ini menunjukkan Allah Maha mampu menghancurkan mereka. Ya, kenapa? Allah yang memiliki, yang menciptakan dan memiliki apa yang ada di langit dan bumi. Milkan wa khalqan. Ya, bacanya khalqan, jangan khuluqan. Kalau khuluqan itu akhlak, budi pekerti. Yaghfiru liman yasha'u. Di sini tetap meskipun Allah ceritakan Allah ancam orang kafir dengan azab karena mereka zalim, tetap Allah kasih harapan. Kalau mereka bertobat, mau kembali, Allah ampuni apapun bentuk dosa mereka. Makanya apa? Yaitu yaghfiru liman yasha'u. Ya, Allah mengampuni ya orang yang Allah kehendaki maghfirata untuk Allah ampuni. Wa yu'adzibu, dan Allah mengazab may yasha'u kepada orang yang Allah kehendaki ta'dzibahu, untuk Allah mengazab. Kenapa Allah dahulukan maghfirah dulu baru apa? Azab. Wa taqdimul maghfirati, didahulukan kalimat maghfirah ala ta'dzibi dari kalimat yu'adzibu, mengazab. Kenapa maghfirah dulu baru azab? Lil i'lami bi anna rahmatahu ta'ala, untuk memberitahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sabaqat ghadabahu, itu lebih dahulu daripada murka Allah. Jadi yang Allah dahulukan adalah maghfirahnya. Ya, yang Allah dahulukan adalah maghfirahnya itu. Makanya Allah sebutin apa? Yaghfiru liman yasha, baru yu'adzibu may yasha. Ini kan betul-betul apa? Memberikan kabar gembira kepada kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni ya semua dosa-dosa. Bahkan dalam firman Allah yang lain ya, qul lil ladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Ya, kata Allah, katakanlah kepada mereka yang dirinya berlumuran dosa,
janganlah kalian putus asa dari pengampunan Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa. Ya, kita jadi optimis. Ya, kita banyak dosa, tapi dengan ayat ini menjadi optimis. Ya, untuk diampuni dosa kita. Asal mau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sayyidina Ali ketika bertanya kepada ulama-ulama Irak, beliau ke Irak bertanya, "Ayu ayatin arja indakum?" Ayat apa yang membuat kalian punya harapan besar untuk diampuni oleh Allah? Mereka jawab ayat ini. Ayat ini kan tepat sebenarnya. Kata Sayyidina Ali, bukan. Beliau itu bukan. Itu bagus memang, pas. Tapi bukan itu yang aku maksud. Ya, yang aku maksud adalah yaitu apa? Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili innal hasanat yudhibna sayiat. Justru Sayyidina Ali ayat itu yang dimana maghfirah itu Allah kaitkan dengan salat. Dengan salat. Itu maksud Sayyidina Ali. Ya, oleh Sayyidina Ali ini. Karena salat itu fungsinya adalah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik dapat melebur perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa. Ini sangat menurut Sayyidina Ali lebih tepat. Kenapa? Memang ada hadis Rasulullah menggambarkan sholat 5 waktu itu ibarat orang ya di depan rumahnya ya ada sungai. Ya. Yang di sungai itu airnya mengalir sangat jernih. Lalu orang itu mandi 5 kali sehari. Ya, mandinya 5 kali sehari. Lalu tanya kepada para sahabat, apakah orang yang mandi 5 kali sehari masih ada kotoran? Sahabat mengatakan enggak. Seperti itulah kedudukan salat 5 waktu. Ya, yaitu apa? Membersihkan dosa-dosa. Kotoran itu ibarat dosa-dosa. Ya, itu Rasulullah menggambarkan seperti itu. Jadi Rasulullah kaitkan apa? Dengan salat. Ya, itu. Nah, kalau ayat di sini yaghfiru liman yasha, ya Allah dahulukan maghfirahnya, ya juga dalam perintah Allah sebelum Allah suruh masuk surga, meraih surga, justru Allah suruh meraih pengampunan Allah. Nanti di ayat berikutnya ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kalian memperoleh pengampunan dari Allah, karena Allah menyediakan pengampunan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya Allah suruh segera. Kenapa? Karena pengampunan itu ada batasnya. Ya, pengampunan dari Allah, kita mohon ampun kepada Allah itu ada batasnya. Makanya Allah suruh segera. Pertama, ya, yaitu sakratul maut. Sementara kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, kapan kita mati. Makanya kita harus segera ya memohon pengampunan Allah. Wasa'ari ulama min rabbikum. Nah, baru setelah Allah ampuni, Allah suruh wa jannatin, dan raihlah surga ardhus samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini tepat banget ini. Karena kita kalau tanpa ampunan dari Allah susah dapat surga. Ya, susah dapat surga. Kenapa? Karena ya amal soleh kita ini gak bakalan cukup untuk kita beli surga atau kita jadikan tiket untuk beli surga. Kenapa? Nggak imbang. Amal kita ada batasnya. Kita mulai benar paling berapa tahun? Belum kalau kita lihat dosa-dosa kita. Kalau Allah ngampuni, seret masuk surga, susah. Ya kecuali dengan pengampunan Allah. Gitu. Ya. Jadi jangan sombong gitu. Wah, so pasti masuk surga. Enggak, itu sombong namanya. Ya. Itu kalau kita, kenapa? Kenikmatan surga itu nggak imbang dengan amal kita. Sementara amal kita ada batasnya. Ya, makanya dalam doa kita wa rahmatuka arja indana min a'ma. Ya Allah, rahmatmu lebih aku harapkan, lebih kami harapkan ketimbang amal soleh kami. Rahmat Allah kita duluin, jangan amal kita. Itu doa cakep banget. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Gitu kan? Ya, itu karena memang ya harapan mendapatkan rahmat Allah itu lebih utama daripada amal kita. Kenapa? Amal kita nggak seimbang. Ya,
Bukan berarti ya kita pesimis untuk masuk surga, enggak. Justru dengan banyak firman Allah kita optimis untuk masuk surga. Ya, cuma kita nggak boleh sombong. Puasa dengan amal saya pasti masuk surga, nggak boleh begitu. Harus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya rahmat Allah lebih dahulu daripada murkanya. Wa bi anna rahmata, dan sesungguhnya rahmat Allah min muqtayadat dzati dunal ghadabi, adalah termasuk tuntutan zat Allah dunal ghadab, ya, bukan murka Allah, ya, murka Allah. Kenapa? Fa innahu min muqtadayati sayiatil usati, karena kalau murka itu adalah sesuatu yang harus, ya, atau merupakan tuntutan, ya, bagi dosa-dosa orang-orang yang berbuat maksiat, ya, orang-orang yang berbuat maksiat. Karena memang manusia ini pada dasarnya ya itu baik, itu fitrah. Makanya Allah dahulukan apa? Yaitu apa? Rahmatnya, ya, pengampunannya. Adapun pelaku maksiat ini berarti keluar dari fitrah Allah, ya, dari fitrah Allah. Di manusia itu pada hakikatnya adalah fitrah. Itu ketika Allah angkat, ya, perjanjian kepada manusia itu di alam ruh. Itu apa? Fitrah. Ya, fitrah. Itu apa? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wal maghfiratu wa rahmatu, adapun pengampunan dan rahmat ala sabilil ihsani adalah dengan bentuk kebaikan Allah, ya, bukan keharusan, ya, demi ihsan Allah. Amma ta'dzibu, adapun azab Allah ala sabilil adli adalah merupakan keadilan Allah, ya, keadilan Allah. Jadi nanti Allah masukkan surga kita adalah dengan rahmat Allah, dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, li'anna ta'ata la tujibu thawaba, karena taat itu tidak mengharuskan mendapatkan pahala. Allah kasih pahala ini dengan kebaikan. Sementara sungguhnya maksiat la tujibul iqaba, itu tidak mengharuskan adanya iqab. Balil kullu minallahi, bahkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kan Allah sudah menentukan, memastikan mereka yang beriman beramal soleh pasti akan menjadi penduduk surga. Ya, meskipun itu hak Allah, untuk Allah tidak masukkan surga, ya kan? Hak mutlak Allah, hak prerogatif Allah. Tapi Allah sudah pastikan dalam firman-Nya bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadi penghuni surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sebaliknya, ini saya sampaikan, orang kafir sampai mati kafir akan menjadi penghuni neraka abadi. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balil kullu minallahi, bahkan semuanya adalah dari Allah. Bihukmi uluhiyatihi, dengan hukum ketuhanan Allah, wa qahrihi, dan keperkasaan Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ya namanya tafwid, ya. Janjikan. Ya, itu. Ini secara uluhiyahnya kayak gitu. Ya, jadi Allah itu nggak diatur oleh manusia, Allah yang ngatur. Ya, Allah tidak adil manusia kalau perbuatan baik udah pasti, tapi kan Allah sudah mengatur sendiri bahwa setiap perbuatan baik itu ada imbalannya kalau dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.